Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting buat teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia. Adapun ini adalah lanjutan dari video admin kemarin yang berjudul 17 aturan resmi BKN ya. Jadi di sini admin akan menambahkan 13 aturan tambahan resmi dari BKN per 8 Juli tahun 2021 yang merupakan rekapan hasil live streaming Instagram BKN. Nah, ini adalah merupakan 13 aturan penentu guru honorer lolos seleksi administrasi P3K. Jadi bagi teman-teman, sebelum tekan tombol akhiri pendaftaran, teman-teman ini wajib mengetahui info ini. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Seperti itu. Oke, langsung saja kita ke videonya teman-teman ya. Nah, jadi di sini adalah merupakan hasil live Instagram BKN tanggal 8 Juli tahun 2021. Nah, ini adalah merupakan lanjutan informasi admin yang kemarin yang membahas tentang hasil live Instagram BKN tanggal 7 Juli. Nah, sekarang ini versi terbarunya lagi teman-teman, yaitu ini adalah merupakan rekapan hasil live Instagram BKN tanggal 8 Juli tahun 2021. Nah, ini adalah merupakan 13 tambahan resmi yang otomatis akan merupakan penentu kelulusan bagi teman-teman guru honorer di seleksi administrasi P3K guru. Jadi yang pertama, kita langsung teman-teman ya. Yang pertama adalah kode pendidikan Dapodik dan THK2 tidak ditemukan. Nah, ini adalah proses penyelesaian masalah. Jika kode pendidikan teman-teman Dapodik dan THK2 tidak ditemukan, untuk kode pendidikan dan Dapodik masih adanya sinkronisasi dan bisa dikonsultasikan di helpdesk Kemendikbud Dinas Pendidikan terkait. Jadi, sekali lagi bagi teman-teman guru honorer yang bermasalah kode pendidikan dan Dapodik ini dikonsultasikan di BKN ya, dikonsultasikan di Kemendikbud atau Dinas Pendidikan terkait. Kalau THK2 bisa ke helpdesk BKN karena datanya di sana bisa karena kesalahan nama yang sudah sedari lama. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa sebenarnya ada perbedaan helpdesk yang harus teman-teman tempuh jika persoalannya berbeda. Contohnya, jika misalkan kode pendidikan dan Dapodik teman-teman itu bermasalah atau tidak ditemukan, maka kita meminta bantuan di Kemendikbud atau Dinas Pendidikan terkait. Kalau THK2 itu bisa ke helpdesk BKN. Jadi THK2 itu bisa langsung ke helpdesk BKN karena datanya di sana bisa karena kesalahan nama yang sudah sedari lama. Seperti itu teman-teman ya. Oke, ini untuk info yang pertama ya. Kita langsung ke info yang kedua. Nah, untuk info yang kedua teman-teman ya, di sini jika lulusan PPG dan guru swasta, apa harus daftar sampai resum atau cukup bikin akun? Nah, di sini pertanyaannya, jika lulusan PPG dan guru swasta, apa harus daftar sampai resum atau cukup bikin akun? Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat sering dilontarkan oleh teman-teman guru honorer, terutama bagi teman-teman guru swasta yang telah mensubscribe channel ini. Itu sering mempertanyakan tentang pertanyaan ini, dan kemarin admin sempat mendapatkan pertanyaan itu dan admin belum menjawab. Nah, di video kali ini admin langsung akan menjawab kira-kira bagaimana status untuk lulusan PPG dan guru swasta. Apakah harus daftar akun P3K sampai resum atau cukup bikin akun? Ini pertanyaan yang paling sering muncul. Jadi bagi teman-teman guru honorer, terutama guru swasta dan lulusan PPG fresh graduate, ini adalah kesempatan teman-teman untuk mengetahui jawabannya resmi dari BKN seperti itu. Nah, jawabannya di sini adalah ya jelas sampai resum semua dong. Nah, jadi dengan santainya BKN menjawab ya jelas sampai resum. Jelas sampai resum semua. Jadi bagi teman-teman lulusan PPG dan guru swasta wajib untuk menyelesaikannya sampai di resum. Nah, itu jawabannya teman-teman ya. Kemudian untuk pertanyaan ketiga atau untuk informasi tambahan resmi ketiga adalah status perkawinan yang tersedia kawin tidak kawin. Bagaimana jika cerai? Nah, bisa diisi belum kawin lalu diperbaiki sesuai kondisi sebenarnya pada pengisian DRH.
Nah, ini juga adalah salah satu informasi yang sebenarnya dianggap sepele oleh pelamar, tetapi ini sangat berbahaya jika asal-asalan diisi, yaitu status perkawinan yang tersedia kawin tidak kawin, bagaimana jika cerai? Bisa diisi belum kawin. Jawabannya adalah bisa diisi belum kawin, lalu diperbaiki sesuai kondisi sebenarnya pada pengisian DRH. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini untuk informasi yang ketiga. Jadi untuk lulusan PPG dan guru swasta, jawabannya adalah yang tadi itu, apakah harus daftar sampai resum atau cukup bikin akun. Jawabannya sudah jelas bahwa dibuat mulai dari daftar akun sampai resum harus jadi semua seperti itu. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Informasi berikutnya adalah jika status perkawinan belum diupdate bagaimana? Nah, ini persoalan yang harus teman-teman ketahui. Jika status perkawinan belum diupdate bagaimana? Maka jawaban BKN adalah isi sesuai keadaan saat ini. Jika sudah menikah tapi belum update KTP-nya, tidak apa-apa diisi sudah menikah untuk instansi yang tidak mewajibkan status pernikahan, seperti itu. Kemudian untuk poin 5, unggah berkas di bawah 200 KB kok masih belum bisa diupload. Nah, di sini jawabannya unggah berkas di bawah 200 KB kok masih belum bisa diupload. Nah, jawaban ini sering sekali dipertanyakan juga oleh teman-teman guru honorer bahwa unggah berkasnya gagal. Nah, di sini sudah ada jawabannya ya. Unggah berkas di bawah 200 KB kok masih belum bisa diupload. Nah, jawabannya di sini dari pihak BKN adalah perlu diperhatikan jika file minimal size-nya 100 KB. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang filenya itu di bawah 100 KB, misalnya 89 KB, itu bisa jadi tidak bisa diunggah teman-teman ya. Jadi untuk yang persyaratan resmi adalah maksimal 200 KB, kemudian minimalnya itu tentunya adalah 100 KB. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau di bawahnya berarti itu sudah menyalahi aturan sepertinya. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Nah, di sini langsung 3 informasi ya. Yang pertama adalah mengisi nama KTP tapi ada gelarnya. Nah, ini juga yang paling sering ditanyakan. Kemarin ada guru honorer yang galau gara-gara KTP-nya ada gelarnya. Selesai mendaftar yang muncul KTP namanya itu ada gelarnya. Nah, admin sebenarnya sudah menjawab bahwa itu tidak apa-apa karena bukan melanggar peraturan resmi ya. Sorry, tidak masuk dalam pelanggaran fatal. Namun tentunya teman-teman atau guru-guru honorer itu butuh informasi valid. Makanya admin berusaha upaya untuk mendapatkan informasi valid untuk teman-teman guru honorer. Semoga teman guru honorer bisa menonton video ini sampai habis ya, seperti itu. Nah, di sini jawabannya adalah mengisi nama KTP tapi ada gelarnya. Jawabannya adalah tidak apa-apa jika untuk pengisian nama KTP. Jika sudah terlanjur, kecuali bagian pengisian nama ijazah itu wajib sesuai ketentuan. Nah, ini yang bahaya teman-teman ya. Kalau untuk mengisi nama KTP ada gelarnya itu tidak jadi masalah. Tapi ada pengecualian dari BKN, yaitu pengisian nama ijazah. Itu wajib sesuai ketentuan, seperti itu. Nah, mudah-mudahan jelas ya bagi teman-teman guru honorer. Nah, untuk poin 7, waktu lulus kampusnya belum akreditasi bagaimana? Nah, di sini susah juga dijawab ini ya. Namun BKN bisa menjawab ya. Waktu lulus kampusnya belum akreditasi bagaimana? Jawaban dari pihak BKN adalah formasi umum wajib terakreditasi, mau A, B, C penting terakreditasi. Formasi cum laude wajib semua A. Kalau belum akreditasi ditanyakan ke admin instansi langsung. Nah, jadi untuk dari pihak BKN sendiri itu sebenarnya wajib untuk terakreditasi. Namun untuk formasi cum laude itu wajib akreditasi A. Kalau belum akreditasi itu teman-teman langsung tanyakan ke admin instansi langsung, seperti itu ya. Nah, kita pindah ke informasi yang ke-8. Tempat lahir harus ngikut mana teman-teman ya? Di sini tempat lahir harus ngikut mana? Tempat lahir diisi tingkat kabupaten kotanya, ngikut ijazah. Kalau beda sama berkas-berkas, mohon instansi jangan jadikan alasan bagi ini untuk TMS. Nah, jadi intinya tempat lahir harus ikut mana? Jadi jawabannya adalah tempat lahir diisi tingkat kabupaten kotanya, ngikut ijazah. Kalau beda sama berkas-berkas, mohon instansi jangan jadikan alasan bagian ini untuk TMS. Jadi seperti itu. Jadi ada warning dari BKN mengenai tempat kelahiran ya, seperti itu. Untuk instansi ya, jangan jadikan alasan bagian untuk TMS, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Jadi luar biasa informasi ini ya.
Jadi teman-teman rugi kalau tidak nonton ya, rugi kalau tidak nonton ya. Nah, di sini yang mempertanyakan tentang passing grade sudah ada juga teman-teman ya. Passing grade gimana? Nah, jadi teman-teman harus menjawab di sini mendengar jawaban dari pihak BKN langsung. Passing grade gimana? Itu jawabannya adalah passing grade belum keluar. Yang menetapkan Kemenpan bukan BKN. Jadi teman-teman harus pahami bahwa passing grade 2021 untuk saat ini belum keluar. Dan perlu teman-teman pahami bahwa yang menetapkan passing grade itu sendiri adalah Kemenpan RB bukan BKN. Sekali lagi, yang menetapkan passing grade P3K itu adalah Kemenpan ya, bukan BKN. Oke. Kita lanjut. Untuk informasi ke-10, surat kesehatan surat keterangan sehat dibuat di mana? Jawabannya adalah tentunya jawaban BKN adalah rumah sakit, puskesmas pemerintah, dokternya dokter pemerintah alias punya NIP ya, seperti itu. Itu yang lebih akurat ya. Jadi untuk surat keterangan sehat itu dibuat di mana? Rumah sakit, puskesmas, dokternya dokter pemerintah itu punya NIP. Nah, mungkin ini untuk CPNS ya atau juga P3K. Nomor 11, apakah surat lamaran dan pernyataan harus ditulis tangan atau diketik? Nah, ini juga yang paling banyak pertanyaannya. Apakah surat lamaran dan pernyataan itu harus ditulis tangan atau diketik? Jawaban adalah ini tergantung dari kebijakan instansi. Jangan ditanyakan kepada luar instansi, Anda bisa saja berbeda. Jangan ditanyakan ke orang umum yang tidak pasti. Nah, jadi ini hati-hati teman-teman ya. Mendingan teman-teman itu ke channel-channel YouTube, mempertanyakan channel-channel YouTube yang terpercaya, maksud saya ya, seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ini surat lamaran bahaya sekali kalau salah-salah. Jadi tanyakan kepada kebijakan instansi. Jangan ditanyakan kepada luar instansi. Misalnya instansi pendidikan misalnya ditanyakan ke rumah sakit, itu salah ya, seperti itu. Jadi jangan ditanyakan kepada luar instansi, Anda bisa saja berbeda. Jangan ditanyakan ke orang umum yang tidak pasti, seperti itu ya. Oke, bagus ya, mantap sekali. Kita coba lanjut teman-teman ya ke informasi berikutnya. Nah, ini untuk tiga pertanyaan terakhir atau tiga informasi terakhir. Apakah surat lamaran dan pernyataan harus ditulis tanda ketik? Ini sudah tadi ya. Sekarang kita pindah ke informasi ke-12. PPK guru swasta tidak bisa memilih formasi. Nah, ini yang paling sering dipertanyakan juga. Ini paling sering dipertanyakan, ini paling sering dipertanyakan ya. Ini poin 12 sering sekali dipertanyakan oleh teman-teman guru honorer swasta ya. Ini jawabannya sudah ada teman-teman. Ini langsung dari BKN. Jadi teman-teman harus pahami jawaban ini langsung dari BKN ya. Jadi PPK guru swasta tidak bisa memilih formasi. Untuk guru honorer dan THK 2 itu sudah bisa milih formasi sejak bikin pendaftaran. Tapi guru swasta dan lulusan PPG belum memilih di masa pendaftaran, tapi tetap selesaikan sampai unggah semua dokumen dan resume. Itu jawabannya teman-teman. Jadi admin tidak menambahkan dan tidak mengurangi. Langsung admin bacakan saja ya. PPK guru swasta tidak bisa memilih formasi. Jawabannya dari BKN teman-teman ya. Untuk guru honorer dan THK 2 itu sudah bisa milih formasi sejak bikin pendaftaran. Tapi guru swasta dan lulusan PPG belum memilih di masa pendaftaran. Tapi ada dalam kurungnya. Dalam kurungnya adalah tapi tetap selesaikan sampai unggah semua dokumen dan resume, seperti itu. Itu jawaban dari BKN langsung teman-teman ya. Jadi harus dipercaya. Nah, kemudian di informasi ke-13 sekaligus informasi terakhir, ini sudah 13 menit lebih. Apakah wajib vaksin sebelum tes? Nah, ini vaksin COVID-19 ya, COVID-19. Ini juga yang sempat ada di benak admin sendiri selama menjadi YouTuber ya. Di sini admin sempat berpandangan bahwa apakah kira-kira ada sertifikat vaksin ya, karena vaksin kan itu kewajiban untuk semua teman-teman ya, semua guru, bahkan admin sendiri, admin sudah divaksin 2 kali teman-teman ya, dan hasilnya luar biasa mantap ya, seperti itu. Jadi jawabannya di sini dari BKN, apakah wajib vaksin sebelum tes? Jawabannya belum ada regulasi, dan yang menetapkan masing-masing instansi. Bisa saja diminta rapid swab lainnya, bisa saja tidak ya. Itu yang kalau misalnya teman-teman pergi tes, bisa jadi diminta nanti sertifikat vaksinnya atau di rapid ulang atau di swab ulang, seperti itu. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.